Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Marilah anak-anakku, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Apa kabar anak-anakku semua kelas 6? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tema 9, menjelajah ruang angkasa, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian dapat mengenal sistem tata surya. Kemudian kalian juga dapat mengamati cara kerja planet dalam tata surya. Kemudian kalian juga dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya. Dan yang terakhir diharapkan kalian dapat menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi. Anak-anakku semua, tentunya kalian masih ingat apa perbedaan siang dan malam. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Dan juga benda langit apa yang ada pada siang dan malam. Ya, marilah kita bahas bersama-sama. Pada siang hari, langit terlihat cerah. Suhu udara terasa panas karena pancaran sinar matahari. Sedangkan malam hari, langit terlihat gelap dan suhu cenderung lebih dingin. Pada siang hari, kita melihat matahari. Sedangkan pada malam hari, kita bisa melihat bulan dan bintang. Penyebab terjadinya siang dan malam adalah rotasi bumi. Saat belahan bumi menghadap matahari, maka mengalami siang hari. Sebaliknya, belahan bumi yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Ciptaan Allah tidak hanya matahari, bulan, dan bintang. Masih ada lagi benda-benda langit lainnya seperti planet, satelit, asteroid, dan komet. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. Yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dari ayat tersebut terbukti bahwa semua benda langit di alam semesta bergerak sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah. Anak-anakku, silahkan dibuka buku siswa tema 9 halaman 2. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Sistem tata surya terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan dikelilingi oleh planet, satelit, asteroid, dan komet. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Planet beredar pada orbitnya sehingga tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Semua planet dalam sistem tata surya berputar mengelilingi matahari yang disebut revolusi.
Nah, setelah kalian memahami sistem tata surya beserta cara kerja planet, diharapkan kalian akan lebih mengagumi kebesaran Tuhan yang menciptakan keteraturan ini. Selanjutnya, marilah kita asah kreativitas kalian dalam memahami cerita fiksi tentang benda langit di sekitar kita. Kalian dapat menuangkan imajinasi kalian dalam bentuk karangan fiksi. Yuk kita pahami apa itu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Jenis karangan fiksi bisa berupa cerpen dan novel. Sebuah karangan fiksi mengandung unsur intrinsik antara lain, yang pertama tema, yaitu ide pokok sebuah cerita. Yang kedua, tokoh, merupakan individu atau pelaku dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Unsur yang ketiga adalah watak tokoh, merupakan sifat yang mempengaruhi perilaku tokoh. Ada dua watak tokoh, yaitu protagonis dan antagonis. Yang keempat, unsur latar, yaitu gambaran tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Unsur yang kelima adalah konflik, yaitu ketegangan atau pertentangan dalam cerita. Yang keenam, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang ketujuh, alur, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Anak-anak, coba kalian buka buku siswa tema 9 halaman 9. Kemudian bacalah karangan fiksi berjudul Barisan yang Menyenangkan. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang." "Mengapa ya, ya?" "Planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya, planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti sudah lapar. Ibu sudah siapkan." Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Setelah membaca cerita fiksi tersebut, lengkapi diagram di halaman 10. Apa judul cerita fiksi tersebut? Siapa penulisnya? Bagaimana sifat dari tokoh utama?
Apa tindakan yang dilakukan tokoh utama? Apa pendapatmu tentang tokoh utama? Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? 2. Siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? 3. Siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? 4. Di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Anak-anakku semua, marilah kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, sistem tata surya terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan benda langit seperti planet, satelit, asteroid, dan komet berputar mengelilinginya. Yang kedua, planet dan benda-benda langit lainnya berputar sesuai dengan garis edar atau orbitnya masing-masing. Yang ketiga, tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dalam karangan fiksi. Kemudian, tugas kalian di rumah, amatilah pada waktu senja hari sampai malam hari, benda langit apakah yang kalian lihat. Kemudian, gambar dan tuliskan dan kirim ke WA Bu Heni. Anak-anakku semua, alhamdulillah pembelajaran tema hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.